Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Dalam kesempatan kali ini, insya Allah saya akan menyampaikan informasi atau misalnya sharing terkait dasar-dasar fotografi dengan tema Capture Your World. Sebelumnya saya ucapkan selamat buat teman-teman biologi angkatan 2020 yang telah masuk ke dalam biologi Unpad. Kalian masuk dalam kampus yang tidak salah, kampus yang sangat memberikan kemampuan skill-skill yang cuman bukan sebagai biologis aja, tapi kalian akan mendapatkan lebih dari seorang biologis. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jurij, saya dari biologi angkatan 2008, cukup jenjang yang sangat jauh dengan teman-teman, tapi saya masih suka beraktivitas dan melakukan riset bareng dengan teman-teman yang masih di bawah saya juga. Jadi gak perlu ragu untuk misalnya nanti ketika setelah acara ini atau pertemuan ini, adik-adik atau teman-teman sekalian bisa sharing di handphone saya, itu nomor WhatsApp saya, dan juga dengan email di email saya. Kita mulai saja sharing hari ini. Teman-teman pasti udah banyak mengetahui terkait fotografi. Fotografi itu lebih dikenal dalam bahasa Yunani, pertamanya yaitu fotografi. Ada dua, fotos dan grafin. Fotos itu berarti adalah cahaya, sedangkan grafin adalah gambar. Jadi fotografi itu lebih dikenal dengan menggambar objek menggunakan cahaya. Jadi yang berbeda fotografi dengan lukisan itu, kita menggunakan pena yang berbeda dalam menggambarkan yang menggunakan cahaya. Biasanya kita menggunakan dengan spidol untuk mewarnainya, terus kita juga menggunakan cat untuk melukisnya, tetapi kita menggunakan cahaya untuk membuat sebuah gambar. Ini yang menarik dalam fotografi. Karena dalam fotografi kita bisa melihat sebuah sudut yang berbeda dari apa yang kita lihat dengan mata biasa. Kita lanjut. Prinsip kerja dalam fotografi itu, seperti yang saya jelaskan di awal, bahwa fotografi itu melukis atau menggambar dengan cahaya. Jadi ada sebuah cahaya, ada berkah cahaya yang masuk ke dalam kamera melalui lensa. Jadi ada lensa yang bisa menangkap itu cahaya, lalu objek yang akan ditampilkan, gambarnya dapat dilihat dalam viewfinder. Itu untuk kamera-kamera yang sudah bisa didukung dengan viewfinder. Seperti halnya sekarang ada dua viewfinder, ada yang digital dan juga ada yang masih bisa kita lihat langsung dengan yang bisa ditilik seperti itu. Pada kamera analog, cahaya tersebut digunakan untuk membakar film. Jadi kalau teman-teman lihat, ada kamera yang bisa masih menggunakan film, itu berkas cahaya yang masuk, itu membakar si film tersebut. Berbeda dengan kamera digital, cahaya yang diterima oleh sensor kemudian diubah menjadi data digital. Nanti data tersebut masuk dalam SD card, CV atau MC. Jadi langsung tersimpan, sedangkan untuk kamera analog dia dalam film. Saya ingin menjelaskan di awal beberapa jenis-jenis kamera. Jadi biar teman-teman juga kebayang kamera itu apa aja sih. Yang pertama ada kamera pocket. Kamera pocket ini seperti halnya kamera pocket biasa atau juga HP. Jadi kamera point and shoot. Jadi cuma punya fungsi untuk point dan shoot. Dimensinya kecil dan praktis. Fasilitasnya zoom, LCD putar, dan bisa menggunakan video. Tetapi pocket-pocket zaman sekarang sudah memiliki fungsi-fungsi yang bisa dipakai manual, bisa dipakai dengan dia punya resolusi yang sangat besar, tapi tetap disebutnya pocket. Lalu ada kamera SLR, single lens reflex, yaitu dengan mencegah efek paralaks. Nah, dalam perkembangan zaman ya, kamera SLR ini memiliki parameter yang bisa kita atur sedemikian rupa, tidak seperti pocket yang awal tadi. Jadi bisa menggunakan shutter speed, aperture, dan fokus. Ketiga ini yang akan saya jelaskan nanti untuk selanjutnya, untuk kita bisa mengerti dengan jelas mengenai prinsip-prinsip fotografi. Shutter speed yaitu kecepatan rana, yang dua aperture itu bukan diafragmanya untuk bisa melihat objeknya, yang ketiga focusingnya. Kelebihan kamera ini memiliki banyak fasilitas pendukung, berbagai jenis lensa dan juga filter. Jadi lensanya bisa dirubah-rubah menggunakan lensa yang panjang, yang lebar, dan juga lensa yang makro, itu kelebihannya. Dan juga punya filter yang bisa diubah-ubah untuk bisa mendapatkan efek yang berbeda dalam pengambilan gambarnya. Lalu yang ketiga adalah range finder. Kamera point dan shoot juga lensanya tetap, atau yang bisa dibilang dengan kamera saat ini tuh sering dibilang dengan kamera yang sudah digital juga, tetapi di mirrorless. Nah,
Dia memiliki settingan seperti hal yang manual, yang SLR tadi, ada shutter speed, aperture, dan fokusnya itu bisa diatur juga, dan juga dapat menggunakan filter untuk bisa merubah efek-efek dari gambar yang diinginkan. Yang keempat, ini kamera medium format. Kamera ini sepertinya SLR, namun lebih besar. Jadi dia buat kualitas-kualitas besar. Biasanya digunakan untuk pemotretan still life, benda tidak bergerak, untuk keperluan bisnis, iklan, dan majalah yang membutuhkan gambar yang besar. Jadi kalau teman-teman lihat ada baliho, atau misalnya ada spanduk yang besar-besar, memiliki kedetailan gambar yang cukup bagus, itu biasanya pakai kamera medium format. Tapi zaman sekarang kan ada juga pakai kamera-kamera SLR sekarang juga dengan pixel tinggi udah bisa. Ya, benar bisa, tetapi bisa tetap detailnya suatu gambar itu pasti berbeda kalau kita menggunakan medium format atau menggunakan SLR. Yang keempat, kamera instan. Ini kamera yang banyak dipakai sekarang kalau yang langsung cuci cetak gitu. Jadi keunggulannya dia dapat menghasilkan gambarnya lebih cepat gitu, langsung dicetak. Biasanya dia sudah aperture, diafragmanya itu udah dibikin automatically semuanya, jadi tinggal cepret langsung bisa dicetak. Lalu yang keenam yang ingin saya masukin, ada fotografi udara. Saya ingin mengenalkan bahwa sekarang itu kamera bukan berarti cuma dipegang saja, ternyata sudah bisa ditempelkan dalam sebuah alat, atau dengan kita sebut dengan drone, itu bisa diterbangkan drone-nya, langsung kita bisa memotret objek dengan sisi yang berbeda lagi. Atau biasanya juga para pendahulu sebelum menggunakan drone, kita menggunakan pesawat untuk bisa kita memotret objeknya. Nanti ada contoh-contohnya. Bagaimana sih memotret objek dengan drone ataupun dengan kamera-kamera yang sebelumnya. Lalu fotografi dalam air atau underwater fotografi. Sebagai orang biologi, kita harus bisa mengenal banyak hal. Jadi tidak semata-mata fotografi itu hanya di darat saja. Ternyata di udara juga kita bisa pergunakan, dan juga ada underwater buat teman-teman yang ingin jadi penyelam atau nanti inginnya menjadi mengenal dunia bawah air. Underwater fotografi ini sangat menarik. Jadi underwater fotografi itu sekarang menjadi sebuah aliran baru dalam dunia fotografi. Secara umum, fotografi underwater ini bisa diartikan proses pengambilan fotonya dalam air, di laut, kolam renang, sungai, dan lain-lainnya. Apakah beda kamera yang digunakan untuk underwater fotografi dengan kamera yang sebelum-sebelumnya gitu? Di sini saya melihatkan ada iPhone, ada SLR, ada juga GoPro yang bisa dipergunakan. Jadi kalau sekarang beberapa HP sudah didukung dengan waterproofing ya. Jadi kita bisa foto dengan kedalaman 1 meter, itu masih aman untuk memotret yang ada di bawah air. Tetapi apakah SLR bisa? SLR tidak bisa, tidak ada yang compact modelnya. Tetapi yang jenis compact foto, dia sudah ada yang bisa langsung dipakai nyebur ke dalam laut ataupun berenang. Nah, tetapi kalau untuk SLR, kita bisa menggunakan housing lagi. Hasilnya beda hasilnya. Ada juga GoPro yang sangat mudah, sangat fleksibel dibawa, dan hasilnya juga cukup baik dengan dia sudah memiliki teknologi 4K dan lain halnya. Jadi intinya yang ingin saya beritahu bahwa dalam dunia fotografi itu tidak ada masalah apapun alat yang dipergunakan. Yang penting tujuan kita apa dan apa yang harus kita kerjakan dengan alat yang kita punya. Parameter kunci dalam fotografi ini yang sangat penting. Pertama yaitu fokus. Kita jangan mengabaikan terkait fokus. Dalam dunia biologi, kita menggunakan fotografi untuk memotret objek. Kita ambil 2 contoh, hewan dan tumbuhan. Ketika kita memotret objek hewan dan tumbuhan, kita harus punya fokus yang cukup bagus untuk dapat hasil yang maksimal. Ini juga berikatan dengan hasil yang didapat untuk dijadikan identifikasi. Anak biologi dikenal juga dengan dunia identifikasinya. Kita menggunakan kamera sebagai tools untuk memotret bukan hanya sebuah keindahan, tetapi bisa membantu kita untuk mengidentifikasi. Fokus ialah kegiatan mengatur ketajaman objek foto dilakukan dengan memutar ring fokus pada lensa sehingga terlihat pada jendela bidik objek yang semula kurang jelas menjadi jelas. Seperti contoh ini, saya memperlihatkan bahwa objek yang di depan ini dia tidak fokus. Bayangannya kalau tidak fokus tuh dia ngeblur. Tetapi ketika kita coba lihat di viewfinder, ini viewfindernya, ini yang bisa kita lihat dalam keadaan digitalnya. Ketika kita rubah ring fokusnya, kita bisa menghasilkan objek itu fokus jelas.
Bayangkan kalau kita dapat sebuah gambar seperti ini, kita nggak bisa dapat informasi apa-apa, cuman dia seperti ada warna kuning, hijau, merah, seperti itu. Sedangkan kita melihat ini, oh ada bunga matahari, oh ada tirai merah di belakangnya, oh ada daun-daun hijau yang segar. Itu fokus dalam fotografi itu sangat penting sekali. Dan juga kalau kita melihat fokus itu bisa kita lihat buat teman-teman yang udah punya kamera, itu ada min dan plus. Kalau kita muter ring fokusnya, itu kita bisa menempatkannya di titik 0. Jadi maaf, ini untuk exposure cahaya, saya lupa. Jadi ini untuk exposure cahaya, tetapi ketika di kamera, biasanya kalau misalnya kita tahan setengah, terus kita ada tanda tik, fokusnya udah dapat, itu biasanya udah fokus. Tetapi intinya fokus itu bisa kita atur. Seperti halnya ini, apakah saya mau fokusin ke sini ketika saya moto, atau saya fokusin di kameranya, itu boleh aja. Intinya, objek yang kita foto harus fokus. Yang kedua, exposure dan pencahayaan. Teknik untuk mencari keseimbangan antara seberapa besar jumlah cahaya yang masuk melalui lensa dengan beberapa waktu yang dibutuhkan. Ketika kita memotret, terus kita melihat, oh ini ada objek nih, ada orang naik kapal lagi turun, kita buru-buru foto, cepat kita foto. Kita tidak berpikir bagaimana mengatur exposure dan mengatur pencahayaannya yang baik. Akhirnya kita dapat apa? Overbright atau gelap. Itu aja dua pilihannya. Oh enggak Kang, saya pakai kamera compact jadinya langsung. Ya, kalau pakai kamera compact, pakai HP, itu udah dia automatically semua. Jadi ketika moto sudah berusaha, sistem dalamnya sudah mengatur pencahayaannya. Tetapi ketika kita belajar fotografi, kita harus bisa mencari pencahayaan yang pas untuk bisa mengaturnya. Bagaimana cara mengaturnya? Ini ada namanya diafragma dalam fotografi itu. Diafragma itu berfungsi sebagai jendela pada lensa yang mengendalikan sedikit atau banyaknya cahaya melewati lensa. Ukuran besaran bukaan diafragma dilambangkan dengan angka. Nah, jadi teman-teman kalau nanti belajar fotografi lebih dalam, ada angka-angka yang dipergunakan untuk bisa mengetahui diafragma. Kita mulai dari F1,4, F2, F2,8, F4, F5,6. Semakin besar angkanya, bukaannya semakin kecil. Semakin kecil angkanya, bukaannya semakin besar. Jadi, kalau kita memotret, saya ada contohnya. Nah, begini. Kalau kita menggunakan f1,4 dengan jarak fokus yang sama, kita hanya bisa memotret objek satu pas depan kita aja, tidak bisa semuanya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 ekor burung. Itu tidak bisa terlihat ketika kita menggunakan pembukaan yang kecil di 1,4. Jadi dia angkanya kecil, pembukaannya kecil. Nah, ketika kita mulai berganti ke f5,6, dia jaraknya di profilnya akan lebar, lebih lebar. Di sini ada 3 burung yang mulai terlihat. Ketika kita menggunakan f22, jaraknya semakin lebar lagi, dan akhirnya kita bisa menjangkau semuanya. Ini prinsip dasar dalam fotografi. Sebenarnya ada kelas khusus untuk bisa kita mempelajari ini. Kalau ada kesempatan nanti kita bisa coba belajar dengan teman-teman Deslike untuk bisa bagaimana sih memahami lebih dalam. Teman-teman Deslike udah paham banget terkait tentang ini. Ini juga contoh di f5,6 dengan pembukaan segini, kita bisa dapat fokusnya dari bunganya ini, dari anggreknya kita jelas terlihat, belakangnya ngeblur. Yang biasa disenang ya, kalau teman-teman foto istilah itu bokeh. Jadi objek yang depannya jelas, belakangnya blur. Di F/8 ini, objeknya jelas, sangat jelas, belakangnya tidak ngeblur sekali. Sedangkan kalau kita pakai F22, hampir semuanya dapat sisi bagian. Ini kita berbicara mengenai aperture, mengenai diafragma untuk pencahayaan. Lalu ada kecepatan rana, shutter speed. Kecepatan rana ini adalah cepat atau lambatnya rana bekerja, membuka, lalu menutup kembali. Jadi modelnya tuh krek gitu. Itu setelahnya shutter speed. Ini yang biasa dipakai para fotografer, pelari, atau misalnya di pemain bola, kayak gitu. Jadi kalau kita misalnya moto pelari tuh, kita nggak bisa pakai shutter speednya yang lambat, tak, 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 nggak bisa. Kita harus pakai shutter speed yang cepat. Contohnya ketika saya berusaha untuk mengambil dapat gambar lumba-lumba yang sedang loncat, saya harus menggunakan shutter speed yang cepat. Bagaimana teknik motonya? Ya intinya saya berusaha untuk fokusin dan saya foto secepat mungkin.
Ada beberapa teknik pencahayaannya, kalau disampaikan di sini terlalu lama. Intinya, fokus gambarnya itu dapat dulu, dan kita foto dengan cepat. Kita atur pencahayaannya aja. Kalau ini, saya ingin membuat bagaimana si air terjun ini tidak jatuh langsung seperti halnya freeze. Lumba-lumba ini loncat, saya menggunakan shutternya yang lambat. Jadi ketika shutternya lambat, dia membukanya lebih lama, otomatis dia merekam semua cahaya yang masuk, dan akhirnya si air ini bakal turun seperti halnya kapas, bukan menjadi air terjun yang freeze seperti yang lumba-lumba loncat ini. Lalu yang ketiga dalam pengaturan cahaya itu ada kepekaan film atau ISO. ISO ini sangat bermanfaat sekali kalau kita menggunakan kamera dan juga ingin memperlihatkan pencahayaan di daerah tersebut, dan membantu ketika daerah tersebut agak gelap, low light, terus kita dengan ISO ini bisa membantu semakin terlihat. Contohnya kamera-kamera sekarang tuh bisa memfoto atau memvideo dalam keadaan ruangan gelap atau misalnya dalam kondisi gelap. Dengan ISO ini bisa dibantu. Makin kecil satuan film, semakin rendah ISO, maka film kurang peka cahaya, sehingga makin banyak cahaya yang dibutuhkan untuk menyinari film tersebut. Sebaliknya, semakin tinggi ISO, maka film semakin peka cahaya, sehingga makin sedikit cahaya yang dibutuhkan untuk menyinari film tersebut. Contohnya, ketika kita menggunakan ISO 100, untuk mendapatkan objeknya itu, banyak cahayanya yang dibutuhkan, itu tidak bisa banyak. Karena kondisinya gelap, terus kita berusaha memotret, dengan ISO kecil, kita sedikit mendapatkan cahayanya, bantuan kurang kepekaan cahayanya. Ketika kita menggunakan ISO 800, kita mendapatkan full gambar rumahnya dan juga dengan pohonnya. Tetapi ketika kita over menggunakan ISO-nya, kita akan mendapatkan titik-titik noise seperti ini. Ini akan menjadi sebuah masalah ketika foto, karena nanti fotonya tidak akan jelas. Contohnya seperti ini juga, ketika ISO 100, kita dapat gambarnya cukup bagus, tapi kepekaan cahayanya kurang. Ketika kita tambah dengan ISO 200, agak semakin terang. ISO 400 semakin terang. Ketika kita udah naik di 1600, sudah banyak titik-titik noise-nya. Di 3200 juga udah semakin banyak titik-titik noise-nya. Hasilnya gambarnya kurang bagus nanti. Tadi saya hanya ingin menjelaskan bagaimana dasar-dasar fotografi. Hanya sebagai dasar aja, bahwa fotografi itu menggunakan kamera, dan juga ada beberapa teknik yang harus kita kuasai. Yang pertama tadi mengenai tentang fokus, yang itu yang harus kita ketahui. Yang kedua, kepekaan cahaya, yang kita harus bisa atur. Setelah itu baru bagaimana kita mengatur diafragma, aperture, dan ISO-nya sendiri. Ada 4 hal utama dalam fotografi. Kita sebagai anak biologi ada 2 objek utama yang sering kita temukan. Sebenarnya manusia juga. Cuman yang bakal sering dalam praktikum teman-teman ke depan itu lebih banyak mengedepankan terkait tentang hewan dan tumbuhan. Dalam 4 hal utama dalam fotografi hewan dan tumbuhan itu, yang pertama kita harus kenali alatnya. Dalam memotret, alat sangat penting untuk dipersiapkan karena ini merupakan salah satu item penunjang yang sangat vital. Jadi ketika teman-teman akan berangkat field trip, akan memotret tumbuh-tumbuhan yang di sana, teman-teman harus tahu kamera apa yang harus teman-teman bawa. Oh, saya pengen memoto makro di sana. Apakah kamera kita dapat menunjang untuk kita foto makro? Oh, saya pengen moto burung. Apakah kamera kita bisa dipergunakan dengan lensa yang telepanjang untuk bisa mendapatkan objek burung tersebut? Jadi kita harus kenali alat kita yang untuk kita bawa. Yang kedua, kita kenali objeknya. Kita belajar mengenai objeknya. Apa yang ingin kita targetkan untuk kita foto nanti. Objek hewan maupun tumbuhan mempunyai karakteristik yang berbeda. Dengan mengenali objek yang akan difoto akan memudahkan kita untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Ketika teman-teman ingin berangkat foto mengenai burung, kapan burung itu aktifnya? Di pagi hari kah, siang hari kah, atau malam hari kah? Kita ingin foto burung Tito alba misalnya, burung hantu. Kita berangkat jam 12 siang, kita nggak bisa dapat. Karena burungnya udah masuk semua ke sarang-sarangnya dan sulit kita untuk memotretnya. Begitu juga kita ingin foto burung-burung pagi, misalnya ada burung gereja, ada burung kokor, ada burung kutilang. Pagi-pagi kita berangkat, kita lihat objek, kita udah kenal objeknya, oh biasanya bersarang di sini, oh dia biasa begini. Jadi karakteristiknya harus dikenalin terkait hewan dan
tumbuhan karakternya. Begitu juga tumbuhan. Oh, saya mau foto bunga bangkai sekarang. Ternyata bunga bangkai itu ada waktunya untuk dia ngembang gitu. Kalau enggak kuncup aja yang kita nggak akan dapat ketika ngembangnya. Sedangkan kita targetnya bunga bangkai sedang mekar. Jadi kita harus mengenali objek kita. Yang ketiga, kenali lokasi. Jadi kita teman-teman nanti akan berangkat ke alam, bakal berangkat ke lapangan ketika belajar di biologi, harus bisa mengenali. Dan ini mempermudah teman-teman untuk bisa bersahabat dengan alamnya. Terkait tentang tools yang kita pakai, persiapan alat yang kita harus pergunakan, bagaimana alatnya, apakah kita harus pakai sepatu safety-nya, apakah kita harus pakai sepatu boot, apakah kita harus pakai sepatu butis yang biasa dipakai di laut gitu. Jadi kita harus kenal lokasinya, jadi kita bisa bersahabat dengan alam kita. Jadi kita tidak merusak, tidak datang ke sana, datang ke laut. Oke, hari ini saya mau moto tumbuhan-tumbuhan yang ada di laut. Datang pakai sepatu pantofel atau pakai sepatu lapangan yang memang tidak biasa kena airnya, akhirnya tidak dapat objek yang bagus. Karena apa? Kita udah risih dengan barang-barang yang kita bawa. Dan juga kita tidak mengenali lokasi tersebut. Oh, nanti di rawa, berarti tas yang kita bawa harus waterproof, terus juga barang-barang kita harus aman ketika kita menyeberang di rawa. Kalau kita tidak mengenali lokasinya, akhirnya kita ribet sendiri di alam kayak gimana. Dan yang keempat, menjaga prinsip kesejahteraan objeknya. Jadi hewan itu punya 5 prinsip kesejahteraan hewan. Dan itu yang harus kita jaga ketika kita akan fotografi juga. Dulu ketika saya nemenin BBC, itu saya berangkat ke sebuah lokasi untuk motret hewan malam. Saya dengan PD-nya, saya bawa flash karena saya pikir juga itu bagus untuk ketika saya motret. Ternyata ketika saya foto menggunakan flash, saya dimarahin sama orang BBC-nya. Kamu tidak akan mendapatkan natural gambarnya, dan kamu akan mengganggu dia, dan dia akan cepat pergi kalau kamu kasih flash. Jadi kita harus tahu nih, oh ternyata tidak boleh seperti itu. Kita tidak boleh mengganggu kenyamanan dia untuk kita bisa mendapatkan gambar yang bagus. Seperti halnya gambar kodok katak ini, Rana yang saya foto ini saya foto dia di jam 12 malam. Di sore hari saya lihat, saya kenali dulu dianya, dia tenang, saya foto dan menggunakan flash yang sangat lembut. Saya kasih diffuser, akhirnya dapat cahayanya yang pas, baru saya foto, dia tenang. Kalau dia tidak tenang, saya tidak akan bisa mendapatkan dia dengan mata yang terbuka jelas seperti ini. Dan kulit jeruknya nampak dengan jelas. Seperti itu. Berikut kesejahteraan hewan atau kita kenal dengan 5 prinsip kebebasan hewan atau animal welfare. Pertama, kita tidak boleh mengganggu bebas dari rasa lapar dan hausnya dia. Ini dikenal untuk biasanya tentang orang-orang yang memelihara hewan. Tapi dalam dunia fotografi, ketika saya belajar fotografi hewan maupun tumbuhan, saya diajarin juga mengenai animal welfare ini. Bagaimana kita tidak mengganggu dia di habitatnya. Yang kedua, bebas dari rasa yang tidak nyaman. Ini yang kita harus terapkan. Jangan sampai kita datang ke sana malah mengganggu. Ketika kita mengganggu, untuk kita dapetin objek juga sangat susah. Dulu saya punya pengalaman ketika saya memotret orangutan di Kalimantan, itu sangat-sangat sulit karena dia sangat-sangat liar, bukan orangutan yang di kandang. Jadi saya benar-benar harus camping di sana dan saya harus benar-benar tidak boleh bikin perapian karena dia akan kabur. Jadi saya berusaha senyaman mungkin dia berada dengan keberadaan saya juga untuk bisa mendapatkan objek dari gambar tersebut. Bebas dari sakit dan cedera, ini untuk yang melihara. Yang keempat, bebas dari rasa takut dan tertekan. Ini juga, karena tetap ketika dia tertekan, bisa jadi dia pergi atau dia menyerang. Bebas mengekspresikan perilaku normal dan alami. Jadi, sekarang itu banyak orang yang melakukan fotografi dengan modeling. Jadi istilahnya hewannya, kayak yang saya pernah tahu, capung deh. Capungnya itu kayak pingsanin dulu, terus dikasih semprot air, terus ditaruh di tangkai, baru kita foto makronya, jadi biar kelihatannya bagus atau apa. Padahal itu kan nyiksa si hewan tersebut. Ataupun hewan-hewan itu sudah diatur sedemikian rupa. Jadi senatural mungkin kita harus bisa menjaganya untuk bisa mendapatkan objek yang cukup bagus. Nah, sebenarnya saya ingin lebih banyak sharing-sharing terkait tentang dunia fotografi. Saya mau cerita aja bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan gambar yang menurut saya sih ini cukup bagus. Dan sebagai orang biologi, ini saya sangat puas karena saya bisa mendapatkan foto paus dan lumba-lumba dengan cukup jelas dan untuk identifikasinya. Jadi ketika kita berangkat ke lapangan, seperti yang di awal saya sampaikan,
bahwa kita harus mengenali objek kita, terus kita harus kenal dengan alat kita, terus kita harus tahu lokasi kita. Jadi ketika kita datang ke lapangan, kita bisa, oh ketika lumba-lumba naik, saya bisa memotretnya dia. Oh ketika dia lumba-lumba dia surfacing di atas, saya bisa tahu bagaimana saya dapatnya. Oh, saya harus menggunakan lensa tele, karena nggak mungkin ketika saya motret lumba-lumba berdampingan sekali dengan perahu. Gitu. Tapi kan ada juga lumba-lumba yang boarding, dia dekat dengan perahu. Iya betul, dia bisa juga. Tetapi jarang juga kita menemukannya. Apalagi kalau kita lagi belajar, lagi identifikasi, biasanya agak jauh. Dan biasanya kita menggunakan lensa tele. Dan ketika dia loncat, kita bisa mendapatkan gambar yang bagus dengan freezingnya. Lalu ini satu hal yang menarik dengan kita belajar fotografi sebagai anak biologi, kita bukan hanya memotret sebuah keindahan, tapi kita memotret untuk membantu kita untuk identifikasi. Seperti hal ini, ketika kita sudah mendapatkan fotonya, jelas, fokus, kita bisa mengidentifikasi. Contohnya lumba-lumba diidentifikasinya dari sirip punggungnya dan corak warnanya. Seperti ini adalah Tursiops aduncus, sedangkan ini Tursiops truncatus. Karena salah satu cirinya yaitu dari sirip dorsalnya. Yang ini itu adalah false killer whale. Jadi false killer whale itu paus pembunuh palsu gitu. Jadi kita bisa mendapatkannya dengan kita memotret cukup fokus, cukup jelas gitu. Jadi bagian mana siripnya, bagaimana bagian ekornya, terus juga permukaan badannya. Yang kedua, hiu paus. Nah, ketika kita memotret hiu paus, kita udah kenal alatnya. Oh iya, saya motret hiu paus hari ini. Berarti saya harus turun ke laut dengan menggunakan kamera underwater. Nah, yang kedua, saya kenalin objeknya. Bagaimana objeknya? Hiu paus ini dia punya badan sangat panjang, ya, bisa sampai 8 meter. Saya harus berarti menjaga jarak untuk bisa memotretnya. Karakter dia gimana? Dia filter feeder, dia nyedot air. Berarti ketika saya memotret, saya harus jaga jarak sama dia. Jangan sampai mengganggu aktivitas makannya dia. Oleh karena itu ketika saya memotret, saya berusaha setenang mungkin. Contohnya ini, ketika dia sedang mau berusaha naik ke atas untuk makan, lalu ketika dia berusaha mendekati saya berusaha berenang dengan mundur, dan saya coba foto dia. Satu hal yang menarik dari hiu paus, cara mengidentifikasi hiu paus itu, yaitu dengan corak di badannya. Dengan kita memotret dengan fokus, dengan kita menguasai dasar-dasar fotografi kita bisa memotret hiu paus ini, dan kita bisa mengetahui spesies ini sama spesies ini ternyata spesies yang berbeda. Polanya ada pola di sini yang bisa menggambarkan, oh ini hiu paus A, ini hiu paus B. Jadi ada pola identifikasinya. Itulah kelebihannya dalam fotografi untuk objek-objek hewan dan tumbuhan. Lalu yang ketiga yaitu dugong. Ketika kita belajar memotret, terus kita udah tahu tadi yang saya sebutkan di awal, kita bisa mendapatkan hasilnya yang maksimal. Contohnya, saya ingin memoto dugong menggunakan drone, karena saya pengen lihat tubuhnya dia secara utuh. Nggak cuma pengen lihat dari gambar teori saja. Ternyata dengan drone, kita bisa mendapatkan informasi bahwa, oh betul, tubuh dugong itu dia panjang, lebar, dengan fokus yang jelas. Lalu kita celup menggunakan underwater atau kita menyelam, kita bisa mendapatkan bagaimana tampak depannya dia, moncongnya dia, terus juga ketika dia mengambil nafas, hidungnya dia, matanya dia yang sering dikenal dengan air mata duyungnya, dan juga bagian telinga, dan juga bagian bristle atau bulu sikatnya. Jadi dengan fotografi itu sangat membantu sekali untuk kita memotret objek-objek kita yang sangat menarik kayak gitu. Lalu ketika kita juga ingin memotret kupu-kupu ataupun serangga. Nah, ini yang saya potret bukan berarti kupu-kupunya saya bius dulu, terus dia tenang, terus saya potret. Tidak. Tapi saya berusaha mengenali, oh kupu-kupu dia banyak di pagi hari. Oh, saya harus menggunakan lensa tele untuk bisa mendapatkan gambarnya. Pencahayaannya bagaimana? Oh, di sini sangat terang. Jadi saya cukup tidak perlu menggunakan ISO yang tinggi. Oh, di sini saya pengen dapetin matanya dia aja. Jadi saya tidak perlu membuka aperturnya yang besar untuk mendapatkan semua sisi dari hewan tersebut. Jadi saya pengen dapat matanya aja. Ketika kita udah kenal, kita foto, kita akan dapat momen itu. Begitu juga dengan yang ini, begitu juga dengan yang ini.
Bisa saja ketika saya menggunakan apertur yang besar, angka yang besar, saya bisa dapat objek belakangnya, cuman tidak akan menarik ketika saya ingin menginformasikan kupu-kupu jenis ini. Lalu dengan fotografi juga kita bisa membantu untuk mengidentifikasi, menghitung jumlah populasi. Contohnya ketika kita melihat ada hewan air, misalnya dugong kayak gini, dengan kita menggunakan drone, kita bisa memotret dengan jelas, lalu kita bisa mengetahui, oh ternyata ada 4 ekor hewan di sana. Ini lumba-lumba, mungkin kalau di di videonya nanti kurang jelas ya. Tapi sebenarnya kalau di laptop saya jelas. Ini sangat membantu saya dengan dunia fotografi bisa menghitung berapa jumlah populasi yang ada di sana ketika saya datang. Lalu juga ingin menginformasikan bagaimana sebuah ekosistem. Seperti halnya contoh di Pulau Tunda ini. Jadi ini ekosistem pesisir, dia berkaitan dengan terumbu karangnya. Dengan teknik fotografi, kita bisa mencoba memotret terumbu karang di sini dengan pesisirnya secara bersamaan. Ini bukan saya edit, jadi memang natural saya foto, ada tekniknya dalam fotonya. Jadi kita bisa menginformasikan bahwa ekosistem perairan di Pulau Tunda itu dari mulai ekosistem pesisirnya sampai terumbu karangnya sangat dekat. Seperti itu. Lalu ini ketika kita ingin mendokumentasikan aktivitas harian dari sebuah hewan, kita bisa menggunakan teknik fotografi, teknik yang pas untuk mendapatkan gambar yang pas juga. Lalu juga kita bisa membuat estetika dalam fotografi itu. Dengan fokus yang pas, pencahayaan pas, kita bisa membuat estetika yang cantik dalam fotografi. Contohnya saya memframing sebuah soft coral, ada soft coral di sini. Ini di kedalaman 40 meter. Maaf, di kedalaman 35 meter di bawah laut. Ada rumah ikan, kita coba identifikasi ada ragam apa saja. Dengan teknik dasar fotografi, saya berusaha untuk mendapatkan soft coral ini untuk saya identifikasi, tetapi saya membuat sebuah estetika dengan pencahayaan pas. Akhirnya saya mengenal dengan framing the ocean ini. Saya sangat suka sekali ini foto. Jadi bisa menginformasikan bahwa di dalam laut yang gelap pun ada hewan, ada tumbuhan-tumbuhan cantik. Ada hewan-hewan cantik yang hidup seperti itu. Ini dengan fotografi, belum tentu orang yang turun nyelam bisa langsung melihat, tapi dengan fotografi bisa melihat sudut yang berbeda. Terus ini juga kita bisa lihat akar bahar ini, cantiknya dia, terus juga soft coral ini, berwarnanya dia dengan pencahayaan yang pas, dengan teknik yang sangat pas dalam fotografi, kita bisa memotretnya dan bisa mengidentifikasinya. Lalu juga ketika kita lagi survei, kita juga bisa mendapatkan foto-foto yang sangat menarik. Contohnya ketika saya sedang survei, saya coba foto garis transek saya, terus saya foto ini lamun-lamunnya. Ini menjadi sebuah informasi yang menarik, bisa dijadikan buat di laporan atau menjadi simpanan kita, portofolio kita dalam memotret. Lalu juga saya juga bisa dengan fotografi bisa melihat sebuah degradasi lautan. Oh, di sini ternyata pesisirnya tidak terlalu dalam, di sini sudah lautnya agak dalam. Kalau kita nggak bisa pas ngatur exposure cahayanya, kita tidak akan bisa mendapatkan warna yang ada degradasinya seperti ini. Lalu juga kita bisa memotret ikan yang ada di laut dengan cantik yang dia sedang berlindung dalam soft coral. Dengan teknik-teknik yang pas. Dengan intinya teknik dasar yang tadi yang kita kuasai, bagaimana pencahayaan, fokus, dan juga bukaan yang pas dalam memotretnya. Lalu ini, kalau teman-teman lihat, ini adalah ubur-ubur yang ada di Pulau Derawan, di Kakaban Island. Ubur-ubur ini, saya pernah mencoba menghitung dengan saya foto menggunakan drone, akhirnya saya bisa mendapatkan, saya ukur pixel fotonya ini, ubur-uburnya ini, dan saya bisa mendapatkan berapa ubur-ubur dalam satu luas wilayah di sini. Ini dengan fotografi. Dengan teknik yang pas, kita bisa dapetin semuanya. Padahal simpel, cuma memotret, tapi dapat informasi lain di balik itu semua. Baik, mungkin itu aja yang saya bisa sampaikan terkait tentang fotografi. Kayaknya agak terburu-buru, tapi nanti mudah-mudahan di waktu yang bisa kita bertemu bersama, kita akan coba diskusi lebih banyak terkait fotografi. Mungkin seperti itu.
yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.